dikatakan Tuhan Anda adalah roh, maka Tuhan Anda serupa dengan iblis. Beda kelas. Tuhannya Yesus beda kelas dengan Tuhan Anda. Tuhannya para nabi dengan Tuhan Anda. Tuhannya para nabi. Tuhannya para nabi bukan roh. Tuhan Anda roh. Tuhan Anda serupa dengan iblis. Tuhannya para nabi tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha besar tidak serupa dengan apapun. Tuhannya Kristen serupa dengan iblis, roh, evil. Oke, silakan. Oke, ya di dalam 1 Samuel tadi bang, yang anda katakan itu bukan seperti itu bang. Nah, pengertiannya bukan seperti itu. Dalam arti Allah mengirim roh jahat itu ke dalam tubuhnya. Nah, bukan roh Allah sendiri, bukan mengirim, ya, mengirim roh jahat. Ya, dalam arti mengirim iblis untuk mencobai dia. Ya, dalam 1 Samuel tadi yang ada katakan 18 ayat ke-10. Ya, itu bang, itu pemahaman Anda salah bang, maaf kata bang, salah. Ya, pengertian salah. Kenapa Anda mengatakan Tuhan kami iblis? Karena Tapi Anda sesungguhnya ayat ini mengatakan, silakan, bentar bang, silakan. karena sesungguhnya ayat ini mengatakan ya, bahwa Allah mengutus roh jahat itu dalam tubuhnya. Ya, bukan mengutus sebagai roh jahat itu, bukan, atau sebagai Allah roh jahat itu, bukan bang. Ya, tolong dibaca baik-baik tentang ayat itu supaya Anda nggak dengan gampang itu mengambil kesimpulan bang. Ya, gitu. Oke, baik. Karena saya lihat abang sering membaca ayat dan sering sekali mengambil kesimpulan yang jauh berbeda dengan kami bang. Oke. Gitu. Anda suruh saya baca yang mana, saudaraku? Matius 4 atau 1 Samuel? 1 Samuel 10 ayat 18. Kebalik 18:10. Sorry. Iya, 18:10. Baik. Kita lihat original teksnya. Yang menentukan apa yang termaktub di dalam 1 Samuel 18:10 bukan terjemahannya. Ya, bang, bisa ditunjukkan original teksnya? Ya, silakan Anda baca. Mungkin Dinda Kores bisa jelas sekali dikatakan di sana ruah, roh, bukan diutus, tapi dikatakan ruah jahat, ruah evil Elohim. Artinya ruh jahat Elohim, roh jahat Elohim, roh jahat Elohim, setan jahat Elohim. Coba. Ada yang bisa buka original teks? Oh, bisa dong. 1 Silakan. sampai 8:10 ya? 18:10. Oke, 1 sampai 8:10. Nah, ini bahayanya. Memoharat with islah ruah. Kita komparasi sama kejadian 1-2 ya. Bang, on game bang, on game. Saya Iya. pakai PC ini, nggak ada anunya, nggak ada camnya. Di situ dikatakan. Oh ya, ini. Waihi mimmahoret wat islah ruah Elohim ra'ah. Ruah ra Elohim. Silakan Dinda Kores bisa buka kamera. Bisa dong. Tada. Kita lihat dulu ini Gurunda, kejadian 1 nomor 2 Gurunda. Nah, ini di kejadian 1 nomor 2 WHRS. Kita langsung aja bang. Kita langsung Tunggu. ke 1 Samuel. Langsung aja bang. Iya. Nah, di sini kan Biar nggak banyak. Aku tahu bang maksud Anda. Aku tahu. iya, di sini Langsung kan aja kejadian ke 1-2 Samuel. lihat yang werwa, Aku tahu bang. Aku udah tahu bang. Langsung aja. Cakep, Elohim. Langsung aja Nah, ke sekarang kita lihat Samuel. 1 Samuel 18 nomor 10. Kita 1 Samuel 18 nomor 10. Ini waihi mimahorat watislah ruah Elohim ra'ah. Elohim ra'ah. Sama nih Gurunda nih. Ya, oke, the spirit, the God of the Inggrisnya, coba blessing the God of the spirit. Oke, Ini Inggris. sebentar.
Ya, saya punya buku juga Bang. Saya buktikan nanti sendiri ya. Maaf. Oh, ini David orang British berarti ya? Got the Oh, oke, siap. from the Palestine. Oke. Guruna sinyalnya. Di sini di buku yang saya baca Bang, itu untuk kita berbicara the spirit ya, untuk roh jahat ya, the spirit. Oke. Yang Inggrisnya di bawahnya. Yang saya baca di buku saya ini, kalau kita berbicara spirit itu untuk apa ya? Iblis, bukan untuk Allah. Oke. Nah, terus ini Elohim buat Tuhan. siapa? Elohim buat siapa? Ya, itu roh yang dikirimkan, yang diberikan, bukan berarti itu roh Allah, bukan. Ya. Berarti Di ini belakang Elohimnya dua apa? Ini Elohimnya apa? Iya, yang saya bilang katakan itu bukan Iya, berarti wifi ku itu roh error. Allah itu the spirit. Wifi, wifi error. Aduh. Ya. Pakai pulsa Guruna, kuota. Pulsa gue kuota. Itu kata-katanya sama dengan Kejadian 1 ayat 2. Itu dia. Kejadian 1 ayat 2 juga disebut ruah Elohim. Nggak ada bedanya itu. Ya, aku tahu kalian mau bawa kemana saya tentang bahasa itu. Ya, aku udah cek dulu terlebih dahulu Bang. Ya, apa yang kalian katakan tadi sama seperti itu. Ini Ya, belum tetapi 1 Samuel 19 nomor pengertiannya 9. salah, Bang. Ini belum Samuel 19 nomor 9. Ya. Kalau di sini tentang roh itu, kalau kita berbicara the spirit itu untuk iblis ya, roh untuk iblis bukan untuk Allah. Oh, jadi Elohim itu iblis. Jadi Elohim itu iblis. Kamu gimana sih kamu? Katanya pintar kok. Itu udah jelas Silakan, tuh tertulis tuh. Pintar. Orang Elohim. Iya, tetapi bahasanya itu bukan roh Allah, itu iblis, bukan. Ya. Loh. Tetapi di Samuel itu di terjemahan Indonesia Dengarkan. di sana Dengarkan. Bang, tadi di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Kejadian, ruah Elohim menjadi dasar. Orang Kristen mengatakan Elohim itu roh. Di sini iblis Elohim berarti Elohim itu adalah iblis. Kenapa jadi berubah seketika? Oke, sebentar ya. Nanti saya on-cam ya, boleh? Iya, Kata-katanya sama. Tadi Anda Artinya beda. tadi mengatakan di dalam kitab Yahudi ya, sebentar. Saya on-cam. Iya. Saya tunjukkan dulu sebentar. Excel dimatiin satu ininya apa aplikasinya double mulu lu dari awal. Nah, aku maghrib dulu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 6, hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang mampu mengatakan Yesus itu Tuhan. Di Lukas 8 ayat 28, iblis mengatakan Yesus Tuhan. Kok nggak ada bedanya Roh Kudus sama roh iblis? Emang sama, nggak ada bedanya. Coba. Satu Korintus 12 ayat 6, coba saya baca ya. 1 Korintus 12 nomor 6. Dan ada berbagai perbuatan tetapi mana sih 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 6. Cek, suara saya kedengaran, Bang. Dengar. Mana orang tadi, mana? Kemana dia? Itu dia menunjukkan Alkitab. Oh iya, sorry. 1 Korintus 12 ayat 3.
Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, di Lukas 8 ayat 28, roh iblis mengaku Yesus Tuhan. Kok Roh Kudus sama roh iblis sama? Sama-sama mampu membuat orang mengaku Yesus Ya. Tuhan. Makanya gini Bang Sugi, kayak gini. Dengan gampang itu kalian mengambil kesimpulan ya. Dengan pemahaman Anda sendiri. Dengan gampang itu, dengan semudah itu, ya. Kenapa? Di kami Bang dijelaskan di sana tentang roh itu Bang. Ya, itu ada 2 roh yang kami pelajari. Sekali lagi ada 2 roh. Roh iblis itu untuk mencobai manusia. Yang pertama, itu memang diizinkan, diberikan Allah untuk menguji manusia. Ya, sementara roh yang baik itu roh yang ada pada Yesus. Nah, roh yang baik itu ada juga pada manusia. Dalam arti perbuatannya, ya, tingkah lakunya seperti itu. Tetapi roh jahat yang Anda bawakan tadi itu tidak berarti semua itu berlaku pada Yesus atau berlaku pada Allah sendiri. Ya, seperti itu abangku. Oke, Coba baik. silakan lagi cuma. Silakan. Sedikit. Coba Anda katakan kepada saya hakikat daripada iblis itu apa? Oke. Hakikatnya memang diberikan Allah ke dunia ini untuk mencobai manusia. Bukan Ya, pekerjaannya dalam yang arti- saya tanya. Jangan Abang. hakikatnya Iya. saja. Jangan pekerjaannya. Hakikatnya Yang itu saya memang- tanya, memang, hakikat iblis itu apa? hakikatnya ya memang diberikan Allah untuk kita, untuk manusia, Anda untuk hakikat mencobai ngerti manusia. nggak sih arti hakikat, Bang? Hakikat keadaan yang sebenar-benarnya bukan berarti iblis itu Iya, apa? bukan roh itu memang itu roh jahat memang. Hakikatnya jahat. Hakikat daripada iblis itu adalah roh, betul? Ya, Hakikat daripada Tuhan Anda apa? roh. Nah, kok sama? Udah ya. Duh, salah. Jangan disamakan. Saya kan udah bilang tadi. Saya kan hakikatnya sudah bilang sama nggak? tadi ada. Nah, bukan berarti itu sama itu satu, bukan. Ya. Nah, saya tidak mengatakan Pengertian Anda satu. yang salah aja. Saya tidak mengatakan satu. Kalau Anda Saya tadi hanya Anda ingin kalau mengatakan Anda mau nyamakan Bang Suma, kalau Iya. Anda menyamakan roh iblis dan roh Yesus itu salah, Bang. Bukan saya Itu sedang kan ingin berarti Anda menyamakan. menyamakan berarti Saya satu. hanya bertanya, hakikat iblis itu apa? Roh, Roh. Hakikat Tuhan Anda? roh Roh juga sama-sama. Roh. sama, bukan berarti. Iya, hakikatnya sama. Di awal saya sudah bilang, saya sudah katakan tadi itu roh berbeda, Bang. Bukan sama. Ya, Berbeda. yang membuatnya Bukan berarti berbeda sama itu nanti. satu. Yang membuatnya berbeda nanti itu adalah iman Anda. Ya kan? Hakikatnya sama. Ya jelas. Nah, Jadang. sedangkan begini, Anda sudah mengakui hakikat iblis adalah roh, hakikat Tuhannya Kristen adalah roh. Sedangkan Tuhannya orang Yahudi tidak serupa, tidak sama dengan apapun. Tadi roh Tuhan Anda dengan roh iblis sama-sama kan? Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi, hakikat Tuhannya tidak sama dengan apapun. Berarti Tuhannya orang Yahudi bukan Tuhan Anda. Tuhan Anda adalah roh yang sehakikat dengan iblis. Kan begitu poinnya. Makanya di agama Anda itu menyembahnya kepada manusia. Aturan-aturan yang Anda lakukan aturan manusia. Kenapa? Karena itu asalnya dari itu tadi. Yesus disalib karena karya iblis. Orang-orang berkhianat ke Yesus karena iblis. Imam-imam Yahudi, mahkamah agama melakukan kesaksian palsu karena iblis. Semua dari iblis. Yesus dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi tidak sehakikat dengan iblis. Tuhan Anda sehakikat dengan iblis. Gitu loh, Bang.
Oke, nggak masalah kalau Anda punya pandangan seperti itu, Bang. Karena kita berbeda, silakan Bang, nggak masalah. Iya. Jadi memang kita berbeda. Hakikat Tuhan Anda itu sehakikat dengan iblis. Sementara Tuhan kami sehakikat dengan Tuhannya Bani Israel. Memang kita berbeda. Tuhan kami laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Al-Qur'anul Karim, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sedangkan Tuhan Anda adalah roh, serupa dengan iblis. Ya kan? Beda kan kita? Memang beda kelas kita. Gitu loh, Bang. Apakah di Islam itu Allah pernah menyatakan dirinya? Allah sedang menyatakan dirinya saat sekarang ini. Di mana? Ini alam semesta ini pernyataan Allah akan adanya dirinya. Ya, oke. Apakah kita harus menyembah yang Allah yang tidak kita tahu itu? Maksudnya gimana? Apakah kita bisa menyembah yang Allah yang kita tidak tahu itu keberadaannya? Kami tahu Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Ketika kami kemudian pernahkah gimana? Anda menggunakan suara saya kembali. di dalam Al-Quran, matikan dulu di HP dalam Anda yang hadis. satu, Bung. HP Anda yang satu matikan, double. Ketika Anda buka mic-nya, suara saya kembali mental ke forum ini. Matikan aja yang satu, Bang. Cukup Anda dengarkan dari satu pesawat aja, nggak usah dua. Supaya kita tidak noise. Silakan pertanyaannya. Oke. Iya. Yang saya baca di Al-Quran, yang saya ketahui, yang saya cari dan saya lihat, Iya. saya belum pernah menemukan bahwa ayat Al-Quran itu Allah kalian itu pernah menyatakan dirinya, ya. Iya. Sehingga saya berpikiran, punya pemikiran, gimana saya mau sembah sementara saya tidak tahu, ya. Kalaupun itu yang dikatakan beliau seperti itu menerima wahyu dengan hadis-hadisnya, itu belum tentu juga kalau itu betul. Oke. Karena kenapa? Di dalam pada waktu beliau menerima wahyu itu tidak ada saksi, tidak ada yang melihat. Oke. Nah, sementara kami dengan sekian saksi yang punya, Anda tidak percaya, apalagi yang tidak melihat, yang tidak menyaksikan. Apakah segampang itu ke saya percaya? Oke, Anda beda, Ya, kita silakan, beda Bang. di sini. Kita beda di sini. Yang Anda terangkan adalah Nabi, lalu kemudian ketika berbicara Tuhan, Anda larikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak level. Yang Anda katakan saksi, dengarkan dulu. Ya. Dengarkan dulu. Tuhan kami bukan manusia, Tuhan Anda manusia. Wajar kalau Anda bergejibung saksi. Karena yang membunuh Yesus juga adalah manusia. Yang meludahi Yesus juga manusia. Sementara kami, kan sudah kuajarkan sama Anda tadi, Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Oke? Lalu Anda mengatakan, oh, mana saksinya? Loh, emang Anda pikir Tuhan kami makhluk seperti Tuhan Anda? Oke? Nah sekarang begini, Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, innama tunsiru manittaba'a zikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Tuhan kami itu tidak bisa dilihat. Dia tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena dia bukan makhluk. Segala sesuatu yang bisa dilihat di alam semesta ini itu makhluk. Tuhan Anda makhluk, wajar bisa dilihat. Jangan kemudian Anda pertandingkan antara makhluk yang bisa dilihat dengan Khalik yang tak bisa terlihat. Kalau Anda ingin mempertandingkan Tuhan kita supaya seimbang, Anda baca kitab saudara 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian, yang tidak tersentuh oleh kematian. Ini siapa? Ini Tuhan Anda. Nggak mungkin, Yesus mati. Lalu siapa ini? Pencipta langit dan bumi yang kami sembah. Satu-satunya yang tidak kemudian dapat mati. Nah, ini yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi di dalam Ulangan 32-39. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Jadi gitu. Kemudian dikatakan lagi, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Apakah Yesus bisa terhampiri? Bisa. Tuhan kami tidak bisa terhampiri. Berarti yang masuk di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak pernah melihat dia. Yesus bukan cuma dilihat, malah dibunuh oleh manusia.
Nah, Tuhan kami tidak bisa dilihat dan Tuhan kami memang tidak pernah dilihat oleh manusia. Baginya lah hormat yang dan kuasa yang kekal. Tuhan kami maha kekal, Yesus tidak maha kekal. Ini kalau berbicara mengenai Tuhan. Makanya diterangkan dalam Al-Quran seperti yang saya katakan tadi, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum magfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, meskipun mereka tidak melihat Tuhan mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Tuhan itu nggak bisa dilihat. Kata siapa? Kata Musa, Keluaran 33 nomor 20. Kata Yesus, ulangan 5 nomor 37. Yohanes 5 nomor 37 dan seterusnya. Yohanes, seperti itu. Jadi Tuhan Anda adalah roh. Makanya saya katakan tadi, roh itu dalam bahasa Latinnya adalah anima. Orang yang menyembah roh adalah orang yang duduk perkara jelas di dalam kepercayaan animisme. Dalam bahasa Latin, anima adalah roh. Penyembah roh adalah penyembah animisme. Adalah kepercayaan animisme. Dan itu adalah Anda. Masya Allah, syukran. Tadi saya sudah menerangkan dan kita sudah sampai pada titik akhir. Hakikat iblis adalah roh. Hakikat Tuhan Anda adalah roh. Hakikat Tuhannya Bani Israel bukan roh. Hakikat Tuhannya umat Islam bukan roh. Lalu apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa digambarkan dengan apapun. Sementara roh bisa digambarkan dengan iblis, roh bisa digambarkan dengan malaikat, roh bisa digambarkan dengan manusia, roh bisa digambarkan dengan makhluk. Tuhan kami, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub tidak bisa digambarkan dengan roh. Karena roh adalah makhluk. Makanya tadi pertanyaan saya kepada yang sebelum Anda, apakah roh bisa diciptakan? Bisa. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Tidak bisa. Berarti Tuhan yang benar bukan roh. Sedangkan Kristen Tuhannya adalah roh. Levelnya sangat di bawah. Demikian. Terima kasih. Oke, Bang, saya pamit dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Oke, silakan saudara Terima kasih Excel. semuanya. Thank you. Sama-sama kita. Oke, Thank you. Tepuk tangan Bang untuk saudara kita Suma. Excel. Iya. Iya, Bung. Iya, salam Bung. dari Manado, Bang ya. Baik, saudaraku, Masya Allah. Tetanggaan kita berarti. Ya, oke. Maaf kata Oke. kalau ada yang salah ya. Maaf. Sama-sama. Makasih, Bang sama-sama, Suma, Bang. semuanya. Makasih. Selamat Makasih. Sore. Masih ada penyembah roh di sini. Ini Dinda Neplos dari sekte mana? Nyembah roh juga. Biasa sebelum ada Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah sih ada jadi ini lagi di jalan Nice di play, Banjarmasin. nice play, Guru Da. Ada perintah dari Paduka. Iya gimana? Ini lagi di pesawat. Bukan Sensei, lagi di jalan. Jadi ada perintah dari Paduka untuk merapat ke Banjarmasin karena ada utusan yang mulia, katanya sudah nyampe di Banjarmasin, kata Paduka. Jadi ya siap terima perintah aja lah. Ya udah merapat. Iya Sensei. Lah, Masya Allah. Ya, dilanjut aja. Untuk kebaikan umat apapun itu silakan. Guru Da, mantap. Well play. Iblis, roh bukan? Roh. Tuhan kamu roh bukan? Roh. Ya udah. Takmat. Minta perpanjangan waktu. Cuma. Ini Dinda Neplos kayak di mesin pesawat lo duduk. Guru. Allah. Ayo Neplos jemput siapa? Orang api kah? Enggak menghadap utusan yang mulia. Alhamdulillah. Yang mulia mana? Siapa? Loh, itu kan bukan pertanyaan itu. Oh, Paduka ke Banjarmasin. Oh, Masya Allah. Enggak. Utusan yang mulia aja ke Banjarmasin. Akhi Iqbal. Nah, itu Bukan belum tahu katanya. Nanti Oh. tanya aja sendiri namanya siapa, kata beliau. Oh, serem juga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Paling enggak. Bukan. Nggak tahu ini siapa, belum tahu. Tapi 2 orang. 2 orang. PPJ Mabu Yuni berarti. Baik banget dijemput. Ya. Cuman ya saya kalau ada salah saya minta maaf lah ya.
Mohon keriduannya ya. Ya. Titip salam. Apaan sih? Mau dikirim ke Tel Aviv. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Tadi saya Di live-in nggak Gurunda? Gimana, ini Bang Dek? Kores. Live. Iya ya. Tentara Teletubbies kan dirawat di rumah sakit. Saya menghadapi tentara PL itu seperti menghadapi hantu. Mampus. Selamatkan saya dari neraka katanya. Wah, nangis dia. Syukurin. Semua aku datang besok. Keren pokoknya. Mamuju, Masya Allah, organ komedia. Cuma ini ya, apa ya, aku tuh kemarin tuh terlalu fokus ke tempurnya si Teletubbies sama kura-kura ninja Satsuki. Memang diacak-acak kan berantakan. Sekarang total udah 340-an tuh, sangit tentara Teletubbies ini. Tapi makin banyak tentara Teletubbies tewas, makin banyak korban sipil di Gaza sama tepi barat. Aduh. Ya banyak-banyak berdoalah ikhwan. Semoga dikuatkan dan semoga diterima menjadi amalan syahid untuk semua yang telah gugur saudara kita di sana. Amin amin. 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 Aku mantau berita dari subuh sampai maghrib ini ya itu tuh jedar-jedur. Kasihan euy. Tapi di wajah-wajah mereka nggak ada ini loh. Rasa ketakutan loh. Itu hebatnya. Mati-mati aja katanya kan. Nggak ada rasa kekhawatiran gitu. Ya Mereka tetap aja kita yang mati syahid. mencintainya kan pedih gitu. Kenapa kita ngebela? Karena kita cinta. Karena kita cinta. Nah, kita Islam, sesama Islam. Iya, karena kita cinta saudara kita. Tuhan kami nggak perlu dibela. Ya memang Tuhan lu karyawan kok. Tiap-tiap suruh bekerja. Lu nggak mencintai karyawan lu kan? Islam selalu bela agama lah. Iya karena kita cinta. Sesimpel itu jawabannya. Ada yang bilang saya nabi palsu. Padahal kemarin Siapa yang kapan Bang Ju mengaku nabi? padahal Saya nabi kemarin palsu. Oh gitu. padahal kemarin saya dianggap rasul loh. Mana dia? Si Koko semua itu nabi palsu katanya. Loh. Kaget dia kan? Hakikat iblis itu apa? Lucu orang ini. Udah dibantu untuk waras. Itu skakmatnya di situ deh. Hakikat iblis roh, Tuhan lu roh, udah sama, udah nggak usah dilanjut itu, udah ngaku. Jadi yang saya hakikat dengan Bapak itu bukan Yesus ya. Yesus hakikatnya daging, manusia. Bapak hakikatnya roh, iblis hakikatnya roh. Kok sama? Langsung goyang itu Gurunda, dialog langsung goyang dia, bingung mau bahas apa. Udah nanya Islam aja lah. Nanya Islam juga ketabok. Udah pulang udahlah. Pulang. Alhamdulillah. Ya, semoga aja tercerahkan dan bisa kemudian dapat hidayah gitu ya. Amin. Allahumma Dia amin. di Manado katanya saudara kita itu tadi. Oh. Semoga aja lah. Nah itu dia. Tikus Ketika saya Iran baca masih ini, buat Bang Faris. ulah. Ketika Gimana, Dek? saya baca 1 Korintus 12 ayat 3, kemudian saya padukan Lukas 8 ayat 28 29, kok nggak ada bedanya gitu kan? Karena di sini dikatakan dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tapi faktanya orang kerasukan iblis mengatakan Yesus Tuhan. Nah, orang yang kerasukan ini kerasukan Roh Kudus atau kerasukan iblis? Kok mampu mengatakan Yesus Tuhan? Iya. Nah, itu dia. Gak ada Di bedanya satu tuh. hakikat pasti sama pemikirannya kalau satu hakikat satu Gi. Iya. Ini pernah materi ini saya bawa apa dulu itu ya, kejang-kejang dia. Terus saya tunjukkan di
1 Samuel 19 ayat 23-24. Itu Saul, itu kepenuhan roh Allah, dia telanjang. Ya kan? Lukas 8 ayat 28, orang yang kerasukan iblis juga telanjang. Kok ciri-cirinya sama antara orang yang kerasukan iblis sama kerasukan roh Allah? Gak ada beda. Satu hakikat. Info. Ya. Info 10 detik. Info kembali saya infokan bahwa sayembara masih berlangsung. Barang siapa yang bisa menemukan informasi tentang Vergudok, dari saya 1 juta. Terima kasih. Masya Allah. Keren. Wah, akhirnya plus. Padahal Vergudok itu ini loh, kalau misalnya dikasusin bisa itu sama Ratih Trans itu. Kiamat Gurunda. Itu kemana itu? Udah lama nggak nongol tuh. Udah Di mati. Ruda Paksa. Karena Ruda Paksa Vergudok. Ya mereka berdua lagi kumpul kalau nggak salah. Pulangnya Kiamat nebeng Vergudok gitu. Kiamat kan tahu ya apa namanya, nada-nadanya nada-nada Kemayu. Birahi lah Vergudok. Dibawa belok itu, dibius. Di Ruda Paksa lah dia di sana. Makanya sekarang nggak ada lagi. Jangan-jangan udah dijemput Bang Kores oleh malaikat apa? Israel. Enggak, dia lagi trauma lah Satsuki. Gimana coba? Korban-korban Ruda Paksa itu kan traumanya tahunan. Apalagi oleh sesama gitu kan. Ini kita melihat ini tuh nggak apa ya, nggak pertama kali Ikhwan saling apa tusbol begini itu. Yang kemarin-kemarin itu Demian sama swasta itu kan ditilep juga tuh duitnya tuh. Hujat Islam bareng berdua. Tiba-tiba Demian butuh laptop, nitip duitnya ditilep sama swastanya hilang sekarang. Udah uang ngumpulin bertahun-tahun. Oh loh, kasihan aja. Kerja apa dia itu? Demian lupa aku untuk dapat duit itu. Antar jemput SMS. Udah ngumpul ditilep. Jadi Parah kalian. jadi begini ya. Ompok Ada nih. yang penting banget yang saya sampaikan nih, benar ini. Jadi mohon Apaan diam sih? dulu mendengarkan gitu ya. Jadi yang saya sampaikan ini mungkin sudah diketahui semua. Tapi nggak apa-apalah saya nggak sampaikan karena percuma juga saya sampaikan kalau udah pada tahu jadi nggak Oh perlu iya, disampaikan. udah ditahu. Iya, iya. Jadi nggak usah disampaikan ya. Iya. Ya Nggak udah. Ngapain lagi aku sampaikan kalau udah pada tahu? Iya. Ini gimana konsepnya Bang Handi ini? Entah. Maksudnya tetangga sebelah nyembah roh. Nah, Oh iya siap. jadi ngapain gue sampein kalau udah pada tahu? Roh itu sehakikat dengan Nyembah roh, padahal roh itu ciptakan. kalau masih level ciptaan mah nggak apa-apa. Ini sehakikat dengan sehakikat dengan Berarti buat tandingan dong. bukan tandingan lagi. Kan Yesus sudah mengatakan iblis lah yang menjadi bapakmu. Tapi tadi Mas Aha ngomong loh, ada Tuhan junior, ada Tuhan senior. Itu tadi mata Ali teriak ketawa dia. Dan jelas itu roh ciptaan. Kalau roh itu ciptaan ya sembahan itu bukan roh. Karena dia menciptakan roh. Ya kan gitu ya. Bang Handi, kalau masih Ya. tataran ciptaan itu biasa. Ini sehakikat dengan iblis. Nah itu lebih rendah lagi tuh. Nah itu dia makanya. Kalau ciptaan mah biasa. Ciptaannya udah ciptaan yang menciptaan. Ini ciptaan iblis lagi. Mana Ya itu? karena iblis juga berbentuk roh nggak kelihatan. Cuman persoalannya iblis sudah nggak kelihatan. Ada juga iblis kelihatan mengklaim dirinya bukan iblis. Tapi sebenarnya itulah iblis yang nyata. Iya, dia sudah akui hakikat Tuhannya adalah roh,
hakikat iblis adalah roh. Berarti satu hakikat. Kalau satu hakikat berarti satu pribadi. Kan gitu Bang Handi. Ini sebenarnya masuk ke ilmu filsafat ini. Kebetulan ada Ilmu kalam. ilmu kalamnya. Kalau di kita ilmu kalam. Ya, ilmu filsafatnya ilmu kolam yang ada di goa kan gitu. Lain lagi tuh. Lain lagi. Lain. Memang ada ilmu kalam Bang Handi. Ada ilmu kalam ada. Iya. Itu kemana dia ya? Penuh kolam itu. Dia lagi jemur gabah Di musim hujan. di musim hujan. Di kalau siang hari dia tidur, di musim hujan malam hari dia jemur gabah gitu. Oh iya, sekalian saya menyampaikan nih Bang Handi, doakan saya pengambilan gambar itu insya Allah awal Desember. Judul filmnya Doti Sang Ilmu Hitam. Ini adalah sebuah kisah. Sebentar Gurunda, Iya. ini nggak apa-apa kalau di-spill kayak gini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, oke siap, lanjut. Nggak masalah. Jadi sutradaranya itu Bayu Pamungkas, alhamdulillah udah deal semuanya. Dan ya saya juga main di situ tapi tetap pakai masker. Oh iya, oh. Keren euy. Kayak gitu ya teman-teman, doakan ya. Saya punya teman-teman datang ke Makassar tanggal pertengahan bulan ini, pengambilan gambar pertengahan bulan ini juga nantinya. Jadi Bang Juma jadi pendekar bermasker gitu maksudnya. Iya. Ya, Itu kita layar main lebar, sama Sensei. anaknya Uje. Iya, Dek. Oh, layar lebar. Tayangnya kapan berarti bulan berapa Sensei? Kira-kira Paling bulan awal enam kan? tahun. Oh. Kan belum masuk praproduksi Sensei udah berarti. Belum. Belum kan? Iya. Awal tahun ya. Mungkin bulan 3, bulan 4 begitu ya mungkin Sensei ya. Siap. Siap. Ditonton ya teman-teman ya. Kita ramein. Pokoknya targetnya penayangannya itu kalau bisa 1 juta. Paling sedikit. Amin. Amin ya Allah. Jadi pada dasarnya kebetulan saya nggak ikut jadi sutradara ya. Jadi Mas Bayu Pamungkas itu ada suatu kampung di sana lah, kampung lahirnya Bang Juma. Di sana itu masih ada tradisi-tradisi orang namanya ilmu hitam, bisa disebut doti. Bahasa kampung itu. Sulawesi lah intinya. Satu Sulawesi tahu itu, Bang Satu Andi. Sulawesi tahu. Nah, bagaimana ini supaya tidak menjadi tradisi yang bisa membuat masyarakat jauh dari Islam, ya datanglah sosok daripada Zulkifli Mabas ini untuk mengedukasi kampung itu, kira-kira begitu ya. Izin Sensei, genrenya apa Sensei kalau boleh tahu? Bukan saya tapinya. Bukan saya. Kepala desa ya. Betul. Iya maksudnya Iya, genrenya dia action, horor atau Horor. horor ya, siap. Horor. Siap. Iya, bukan saya yang bintang utama, Iya, bukan. Tapi saya adalah yang menyambungkan antara anaknya Uje dengan warga sekampung. Biar Ini biar bintang desa. masyarakatnya nggak terpapar begituan gitu ya. Iya, seru loh filmnya, seru. Saya udah dikasih naskah sama sutradara. Jadi istilahnya di sini adalah dakwah, Ya, dakwah betul. dakwah. Makanya saya mau. Oke, silakan ada tamu kita, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara dengan Bang Juma sebentar ya, karena Bang Juma ini idolanya bapak saya. Ini Masya Allah. bapak saya Beliau ingin lagi bicara tidur, sama Bang. Juma sebentar ya. Boleh, Bang Juma? Boleh. Nah, ini silakan Opa. Silakan Opa. Assalamualaikum Mahi Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Abang Kibo. Ya, saya ini sebenarnya tinggal di Kalimantan, tepatnya Samarinda. Tapi Siap. saya sudah lama jadi penggemar beratnya Ahi Suma. Asal saya Alhamdulillah. dari Bulukumba, tempatnya Wis. orang Doti-Doti itu. Iya, Buset. Doti juga.
Allahu Dan Akbar. Ahi Suma pernah mengasih alamat jalan Kajaulalido 4 dekat Karbosi kan. Iya betul. Kenapa berani kasih alamat begitu, Ahi? Enggak apa-apa, Bang, enggak masalah. Dan takutnya orang kafir itu main-main mencari aja ke sana salah sasaran nanti. Ada kok, ada yang sudah pernah cari. Saya Tapi- pernah jalan Kajaulalido 4 berarti dekat Karbosi. Iya bang, betul. Ahi Suma, latar belakang pendidikan saya PGA 6 tahun di Gunung Sari. Masya Allah. Sekarang jadi Madrasah Aliyah Negeri. Iya. Tapi karena kesulitan pekerjaan pada waktu itu, saya terpaksa merantau ke Kalimantan. Ke Samarinda. Siap. Sampai saat ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggak ada Jadi rencana balik bang? Tiap tahun sih, Ahi, tiap tahun pulang. Kalau ada yang Alhamdulillah. meninggal atau ada kawinan, tapi kalau sekedar say hello kan ada HP aja. Iya, betul. Betul. Ya, harapan saya semoga Ahi Suma semangat selalu membela Amin. apa di jalan Allah. Dakwah. Amin, Ya, insya Allah. itu aja. Makasih bang. Cuman satu ini anak saya tuh sudah punya suami. Cuman ngasih tahu, Pak, kalau saya nanti hamil, ngidam, saya mau datang ke tempat ini Suma. Iya bisa aja, tapi jangan macam-macam. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Semoga keturunan saya ada seperti Ahi Suma katanya. Insya Allah saya bilang. Masya Allah. Luar biasa. Subhanallah. Iya. Makasih Jadi bang, saya makasih. dari Bulukumba, Ahi Suma. Ya tempatnya itu orang Kajang, orang yang banyak kata ini Masya Allah. doti-doti itu. Iya. Karate campur doti, karate do gitu loh. Karate dong. Iya. Ya sementara itu lu Bang Suma. Makasih ya Bang Kibo. Sukses selalu, sehat-sehat. Amin. Abang Semoga juga. diberkakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. membela agamanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nggak ada rencana pulang ke Bulukumba bang buat perahu. buat binisi. Iya. Ini Iya. baru ada hari binisi di Bulukumba, baru-baru aja, belum 2 minggu lalu. Enak kita batu ratin cuma Bulukumba kang. Di sana pakai bahasa Bugis. bahasa Bugis, Di. Iya, Di Bang Andi. Bugis di sana. Ya Bang Andi saya kasih tahu umur saya berapa? Kepala 7. Alhamdulillah. Saya lahir 1954. Saya bapak saya orang Bone, ibu saya orang Jeneponto. Oh iya. Tinggalnya di Iya. Bulukumba. Iya. Tapi Pada di gitu, luar pada gitu pale. Oh, Iya, Masya Allah. pada ki. Iya, ya Bang Andi di situ di Bulukumba ada namanya bahasa Konjo. Tidak ada Iya. di daerah lain. Iya. Sabanjo. Konjo. Bahasa Konjo. Itu daerah Kajang itu yang banyak ilmu-ilmu hitam itu bahasa Konjo itu. Oh, iya. Ya. Kita Lanjut Iya. Bang Andi, Oke, Bang makasih. Suma. Makasih Bang, iya. makasih. Iya bang. Oke, terima kasih kalau gitu saya langsung turun. Terima kasih Bang. Iya, Terima makasih semua. Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peta Buyung Makassar ini. Iya. Peta Buyung. Assalamualaikum peta. Masya Allah. Alhamdulillah baru ketemu lagi nih. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana kabar ta ini peta? Alhamdulillah baji-baji jideng. Baji. Siapa kemarin itu yang titip salam ya? Katanya dari Peta Buyung. Siapa kemarin? Saya lupa ya. Oh Adi bukan? Barangkali Adi kayaknya iya. Masya Allah. Tapi kemarin saya pulang ke Makassar nggak ketemu Peta Buyung, gimana sih? Aduh itu sebenarnya itu kita ketemu di bandara itu. Aduh. Iya, saya terlambat. Saya kebetulan ya namanya kita nyangkul itu. Ada saya pas di Jakarta. Jadi ya gimana lah. Padahal saya mau ketemu banget ini sama Bang Suma ini. Terus di mana Ki, sekarang?
Di Makassar ini. Iya. Oh, di Makassar nih Pak. Saya lagi di sini. Di mana lagi sekarang? Jakarta saya. Tiga Rapang. Biasa aja saya ke tempatnya Bang Suma itu. Di Hobbits itu. Cuma kan ya namanya sama keluarga toh. Iya. Iya, jadi ndak sempat bilang ngopi-ngopi atau apa begitu. Orang hebat ini Kanda Handi. Justru itu Mi. Selalu menghindar dariku. Saya di sini, dia di sana. Mana ini Pak? Enggak lah, insya Allah nanti itu kita bakalan ketemu Ji nanti. Amin. Amin. Iya. Allahu Akbar. Di mana Ki sekarang Karinda? Masih di Makassar? Makassar, kalau saya Makassar. Oh iya. Lagi tunggu teman-teman kita dari Jakarta mau ngumpul lagi. Oh tanggal berapa Dinda? Rencananya bulan ini. Pertengahan bulan ini. Oh insya Allah, saya insya Allah bakalan ke situ. Iya. Di Bolangi Jito? Kalau iya, salah satu tujuannya ke Langi. Tapi paling banyak kita paling di daerah Pengayoman karena kita ngumpulnya insya Allah di apartemen yang ada di situ di Pengayoman. Oh iya. Ku tahu nih kalau di situ. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah ini Dinda. Kita ini sudah bersyukur sekali ada macam Bang Zuma kan. Kita cuma mengontrol aja ya. Kontrol belet ya. Iya, center bel lah. Center belet. Itu sana Mas Sugi juga itu, Sugi. Gimana Ustadz itu? Di Riau dia. Orang jauh itu. Iya, jauh sekali. Tapi jauh-jauh begitu dia lebih duluan nyampe Makassar daripada saya. Nah iya. Saya ingat sekali itu. Dulu sama-sama di itu tuh Tauhid YPM Geraha Mu'allaf. Jadi ya alhamdulillah kenal lah. Di mana Ki Palet tadi Makassar? Dekat ya saya di negara Sudiang. Buset deh. Bali bola iya. Iya. Dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Petabuyung. Masya Allah. Waalaikumsalam, Ustaz. Allahu Akbar. Ketemu nanti kita di Makassar ini. Iya, Ngopi-ngopi insya kita. Allah. Insya Allah. Kalau ada teman-teman saya insya Allah akan sempatkan. Amin. Iya. Dulu waktu edis debat itu kan sama Pak Petabuyung ya, yang ini dibaca in itu. Iya. Iya kan? Iya. Iya, inget saya. Ini in edis. Kan Statsugi yang coachnya tuh disuruh Bukan. jet double cover apa segala ya saya lakuin. Aristo itu apanya kayaknya, bosnya. Sensei izin Gus Imran. pamit dulu Sensei, udah dekat ini. Oke, makasih Dek. Nanti tak laporin lagi sama Sensei. Oke. Doakan Sensei supaya saya nggak dijual ke Cina Sensei. Takut juga Sensei. Yang Neplos mau kemana Kak? Menemui utusan. Masya Allah. Itu utusan jangan dianggap paduka loh. Beda Iya. antara utusan dan paduka ya. Iya, beda. Utusan paduka ini. Siap Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi Yakin udah di wabarakatuh. Jakarta ini? Nanti. Di Jakarta. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, Masya Allah. Lanjut Dinda, saya standby aja sini. Iya Kanda, oke. Belum ada tamu juga kayaknya dari teman Oten. Iya ya. Sudah mulai punah. Oke, host dinaikkan saudara kita yang lain. Ya. Naikkan tuh. Sambil baca-baca WA ini.
1 jam saja nggak dibaca, numpuk sudah. Assalamualaikum. Isa juga di sini Om di. Mas, jadi pertengahan bulan ini ya ke Palopo kita Pak Juma. Rencananya gitu. Mudah-mudahan kita bisa nebeng sekalian ke sono ya. Tim nyampe bareng ke sono ya. Iya. Kalau di Palopo itu enak-enak ikan bakarnya tuh. Jangan dibilang. Wih, mantap itu Palopo. Kita makan KPR di sana kan? Kisah para Rasul. Kapurung lah. Oh, kapur. Itu baca host. Iya, Kapurung disingkat KPR ya. Iya, KPR. Silakan request yang mau naik. Kalau mau naik, naiklah. Tika seksi. Oke. Kapurung bukan Bang Peta Buyung, terima kasih sebelumnya ya. Mohon maaf saya turunkan, kita mau lanjut diskusinya. Iya. Makasih Peta, nanti kita jumpa lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau begini Oten pada apa ya, nempatin kursi panas. Ya lumayan kalau 4 orang Bang Andi. Iya. Ini 1, 3 lagi. Ini mah Depra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. Brunda, Bang Iya. Andi, Bang Ores, Tasugi, host, ini frame api terbaru buat Laskar Api Brunda. Wih, mantap sekali. Izin Brunda, ini frame api terbaru. Iya. Lagi di mana ini? Pindah kok ya? Lagi Di di jalan? ini lagi dikumpul dengan ini Paduka nih di Starbucks. Oh. Iya. Wah, jangan di Starbucks dong nongkrongnya. Nanti kalau ke Makassar ikut. Kumpul di ini di tempat Paduka. Ikut nanti kalau ke Makassar. Ikut, insya Allah ikut. Brunda. Ya, nanti kita ajarin Izin. renang ya dari Pantai Losari sampai di Pulau Laylayan sebelah. Izinin tarung aja Rinda, izinin. Oh, boleh. boleh. Biar Tarung bisa bebas tim lo ya, fitting, awas lo, Brunda. tarung bebas Iya, tarung bebas Brunda. Siap, Boleh. izin. Berapa menit? Pokoknya 3 detik aja Brunda langsung KO. Wes, mantap, size. Baru kali ini ada juniorku ini. Izin Brunda, mohon bantuannya Brunda. Ajarin. Kamu minta disiapkan ambulan apa mobil jenazah? Ambulan aja ya. Nanti Siap, kita ambulan. sharing-sharing aja nanti kita. Siap Brunda, siap. Mau bimbingannya Brunda. Iya, saya suka kalau ada anak muda yang mau belajar bela diri. Senang sekali saya. Saya mau belajar Brunda, siap. Siap. Noise. Oke, disampai Paduka yang juga lain. mau karate juga Brunda. Siapa beliau? Iya. Janganlah. Kalian aja yang kawal beliau. Iya, Laskar Api paling terdepan, komando. Siap. Oke, ini Bang Bayu Andika, ada yang ingin disampaikan Bang? Tadi katanya di komen ada yang mau disampaikan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya naik bang, ada yang mau ingin saya tanyakan supaya hati saya ini tenang, tidak bertanya-tanya dengan surah Al-Isra 4 ayat 6. Iya. Karena di sini Masya bang Allah. sedikit saya ini saya kan mualaf bang, jadi Siap. baru-baru belajar ini. Di sini Iya, saya agak bertanya-tanya dalam hati saya.
Iya. Di ayat ini kan, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan Surah sombongan apa? yang besar. Summa radatna, bukan. Surah apa? Surah apa? Surah Al-Isra 4. Al-Isra ayat 4. Iya, Al-Isra 4 6 gitu. Al-Isra 4.6. Baru belajar ini, Bang. Kalau Al-Isra ayat 6 itu enggak kayak gitu. Wah, Al-Isra kan? Summa radadna lakumul karrah alaihim wa amdadnakum bi amwalim wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Itu kalau Al-Isra ayat 6. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. ya. Yang itu. Nah, di situ. Oh. Ya. Iya. Yang di sini, Bang, yang bikin saya pertanyaan ini, Iya. mungkin hati saya ini, karena di sini kami tunggu Bang, saya lihat dulu. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Terus ada lagi sambungannya, Bang. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu sekelompok yang lebih besar. Ini kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Ini siapa, Bang? Ya, Dan jadi maksud- ini ayat ini bercerita tentang kisah bagaimana kemudian Persia dari keluarga Sasan itu mengalahkan kemudian orang-orang yang ada di Babilonia. Ini bercerita tentang Palestina kisaran tahun 500-an sebelum Masehi. Jadi sama seperti Amos 1 itu tidak ada hubungannya dengan kondisi yang ada sekarang. Kan banyak tuh yang membawa-bawa Amos 1, katanya ini ada tentang Palestina, tentang Gaza. Sebenarnya itu nggak ada hubungannya. Sama seperti yang ada di dalam Al-Isra ayat 6. Ini bercerita tentang kisah. Bagaimana kemudian Allah akan membantu untuk membangun kembali negeri dan mengokohkan kekuasaan yang ada pada kota yang dijanjikan tersebut. Seperti itu. Jadi ini gimana? Ya, Bang. Ayat ini bukan untuk akhir zaman ya, Bang ya? Bukan, ini bercerita masa lampau. Kami jelaskan bahwa Allah memberikan giliran bagi orang-orang Bani Israel untuk menguasai kembali. Yang mana yang dimaksud di sini adalah terkait dengan mereka mengalahkan Babilonia, Palestina di tahun 500-an sebelum Masehi. Ini cerita kisah. Iya, Bang, saya paham. Iya. Coba Iya, Bang. baca ayat Makasih banyak, Bang, atas Oke, sip. Siap. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibaca, Bang Juma? Al-Isra ayat 7, Bang Andi. Ayat 6. Bayu, selalu Bang. Ini. Halo Cika Seksi. Iya, halo, selamat malam. Malam. Kamu Saya mau belajar, bisa? Bisa. Kristen atau Islam? Oh, Kristen lah, masa Islam. Biar Iya, hatiku silakan. tenang, saya mau bertanya. Apa mau ditanyakan? Ada ayat Al-Quran kan yang mengatakan kalau dua malaikat menangis karena Allah melaknat apa iblis atau gimana? Itu gimana ayatnya, Kak? Coba semua jelaskan. Apa ini? Yang Apa itu? ada dua malaikat yang nangis-nangis. Iya kan? Terkait dengan Hah? Terkait dengan Al-Isra juga kayaknya ya. Ayat 64, bukan? iya, pokoknya ada dua malaikat yang nangis-nangis itu gimana Kak, ceritanya? Saya mau bertanya di situ, kenapa malaikat sampai nangis-nangis?
Oh, itu menceritakan tentang ketaatan daripada iblis sebelum mereka jatuh, ya. Sebelum iblis itu Quran jatuh, berapa itu banyak, Pak? kalau nggak salah Al-Isra ayat 64 kayaknya, Bang. Oh. Terus siapa yang melihat malaikat nangis-nangis? Gimana? Siapa yang melihat malaikat nangis-nangis? Yang melihat Allah Iya. Subhanahu wa taala kan yang menceritakan ini. Oh, Allah menceritakan, berarti banyak orang Islam melihat Allah atau gimana? Melihat Allah, emang Allah itu Yesus. Kalau Yesus Iya, dilihat, saya kan bertanya kepada Anda. Anda kan bilang Allah yang mengatakan, berarti semua orang Islam melihat Allah, iya kan? jadi ketika Allah berkata, Tuhannya Nabi Musa berkata, berarti semua orang Israel melihat Allah gitu. Kamu dengarkan, kamu kan yang bilang semua orang Allah yang mengatakan, iya kan? Iya. Kalau begitu, orang Islam semua itu orang Islam tuh melihat Allah atau gimana? Bukan begitu maksudnya, Mbak. Iya. Allah Terus itu maksudnya bukan gimana? Allah itu bukan makhluk. Makanya Iya. tidak bisa dilihat. Yang bisa terus? Terus malaikat nangis-nangis siapa yang melihat? Allah yang menceritakan itu Allah menceritakan kepada siapa? kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah pernah melihat Allah? Atau? Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah. Nah, terus kamu kok ngomongnya tadi bilang ini apa? Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah. Terus Jadi saya bertanya terus gimana? malaikat Roh Kudus menerima wahyu dari Allah. Roh Kudus menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini baginda Rasulullah pernah melihat Allah atau gimana? Yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Roh Kudus, bukan Allah. Allah itu bukan makhluk. Yang datang ke bumi ini itu makhluk. Kamu kan Allah bilang saya kan bertanya kepada Anda. Siapa yang melihat? Melihat Malaikat gimana? Menangis. Allah menceritakan. Waduh, Allah bahlul juga menceritakan ini. kepada siapa? Loh, gimana sih orang ini? Kalau sampai kamu bisa menjawab, saya masuk Islam hari ini. Saya tidak butuh, Islam tidak butuh orang stres kayak Anda. Bukan stres, tapi saya kan hanya bertanya. Sekarang kalau saya tanya, siapa yang melihat Allah menciptakan alam semesta? Iya, makanya. Ya makanya. Makanya. Kamu dengar pakai logika. Saya tanya siapa yang melihat ketika Tuhan Elohim, ketika Tuhan Elohim, dua ini malaikat kayak yang menangis itu siapa? Dua malaikat orang yang menangis. stres ini. Mikail dan Jibril. Mikail dan Jibril. Kamu stres karena kamu bertanya di pertanyaan yang kamu bisa jawab. Stres dia ini nanti karena persiapan dinikahi oleh Tuhannya. gimana Lu sih? stres. Makanya kurangi makan babi, kurangi menyembah iblis. Kamu bilang kamu pintar dalam beragama Islam. Gimana Gila, saya bisa bertanya, menjelaskan? kamu nggak bisa jawab. Gimana kalau bisa saya lagi, menjelaskan? Kalau kamu tidak pernah berhenti bicara. Bukan, iya. Karena dia kamu lagi jelaskan. bocor halus. Makanya kamu Gimana sih? jelaskan. Ya saya jelaskan, tapi kamu nggak mau berhenti gimana? Saya mau Kamu jelaskan. jelaskan, ayo. Ayo kamu jelaskan, saya dengar. Nah, dengarkan saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan kejadian yang terjadi ketika kemudian iblis itu mendapatkan laknat dari Allah disebabkan karena iblis menginginkan kemudian masuk ke neraka demi tidak menghormat kepada Adam alaihissalam. Kenapa Terus ayat itu demikian? diturunkan ke siapa? Ayat ini Ayat ini diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus? Roh Kudus, ya kan? Ya. Terus yang melihat malaikat menangis siapa? Allah. Oh. Kenapa? Allah.
Hah? Kenapa? Oh, Ketawa. jadi Kenapa? jadi Rasulullah ini pernah melihat Roh Kudus sendiri dan pernah melihat Allah gitu. Kan Allah mengatakan. Di mana? Di mana? Di mana Kan kamu tertulis? Kan Di kamu di mana kamu kan mengatakan. tertulis? Kalau Allah Di mana? mengatakan. Iya kan? Allah Stres. mengatakan berarti dia Kamu mengatakan turunin kepada lah, orang. otakmu bocor, otakmu bocor. Ini bukan stres, ini logika, pakai logika. Otakmu Kayak orang- bocor. orang Nggak akan pakai ngerti logika. turunin. Otakmu bocor. Walah. Otakmu bocor. Otakmu bocor. Masa kamu gak bisa Udah. jawab? Otakmu tenang, bocor. Otakmu Bukan bocor. semua. Otakmu Saya bisa- bocor. Oh, turunin aja lah, kesel gue lihat orang kayak gini, turunin lah, nggak imbang. Otakmu bocor, Dek. Otakmu bocor. Makanya kalau kamu beli alat kontrasepsi atau alat pemuas nafsumu, jangan kau beli yang gambar Tuhanmu. Ya. Jangan. Nah, ada banyak tuh dijual. Pernah kulihat di film-film itu gambar alat itunya. Ya. Kok wajahnya Tuhanmu yang dipakai? Jangan kau pakai kayak gitu, makanya otakmu bocor. Oh, belajar nggak kayak kesurupan kayak gitu. Bertanya, Pakai dildo dijawab. dia nih. Iya, itu maksudku. Apa namanya? Dildo. Ah, itu. Tapi gambar Tuhannya dia pakai. Belum sudah gitu, nah panggil namanya Tuhannya. Yes. Yes. Stop. Yes. Hus, Kayak udah. gitu ya. Udah. Bocor Anak kecil. otaknya. Ini apa? Dia bertanya, Bang Yuma udah menjelaskan. Terus jawabannya Bang Yuma dia bantah dengan bocor. Gimana ceritanya? Sakit. Udah gitu kalau kau bisa jelaskan saya mualam. Yeay. Mana ada Islam kayak gitu? Nggak bisa. Islam yang butuh orang koplak. Lucu. Bocor atas, bocor bawah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi gitu. Mungkin dia kurang paham soal wahyu Allah, mungkin begitulah. Nggak bisa paham bang, karena kita mau menjelaskan nggak dikasih ruang. Bagi Ini malam ini Bang Yuma, ini malam kalau ada orang Arab mau debat pakai bahasa Arab, gua hadapi ini malam. Iya. Bener, serius. Kenapa bisa bang? Mungkin Bang, Ya, gua bisa. mungkin Oten tadi ngertinya berarti malaikat itu bisa melihat Allah kan gitu kan? Iya. Nah, dia tidak memahami wahyu Allah, firman Allah itu turunnya gimana kan dia nggak tahu. Tahu-taunya kan cuma nyomot ayat itu, berarti pernah ada yang melihat Allah kan, Nabi Muhammad pernah lihat Allah kan gitu. Itu dia. Asumsi dia itu Enggak, begitu. itu tadi Bang Juma kan menyebut Roh Kudus. Dalam otak dia itu Roh Kudus itu adalah Tuhan. Jadi Nabi Muhammad itu melihat Tuhan, begitu loh ke sana di arahnya itu. Iya. Dia nggak belajar tentang firman Allah itu turunnya bagaimana, dia kan nggak tahu. Kita mau Tapi ya, sampaikan jangan nggak bisa. Kita mau bicara pun nggak bisa. Oh, memang ada betul informasi. Itu temannya si PPJ sama si Yuni itu tadi. Pantasan. Informasinya. Saya kalau ada Oten kafir bisa berbahasa Arab, saya berani malam ini. Karena dia ada penerjemah di sini Bang Yuma. Siapa Bang Andi? Ada lah. Adalah, ya dampingi bisa berbahasa Arab. Oh iya. Salam Arab ya. Salam Arab ya. Aduh, Bang Andi. Udah aku bilang ponaannya Bang Andi. Bang di Kingan ada yang ingin disampaikan Bang, kalau nggak ada kan ya Bang. Iya ya Bang, iya turunin. Tadi mau menjawab itu Oten yang satu tadi. Nggak bisa kita Bang, nggak bisa. Nggak bisa kita menjelaskan. Terima kasih Bang Dimas. Iya makasih Bang. Hostnya orang belum selesai ngomong kok. Langsung dikeluarin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Alif, ketua kami. Masya Siap, Allah. Guru dah. Masya Iya. Allah. Lanjut. Tapi belum ada pasiennya. Ada tadi pasiennya ke atas tapi dia birahi. Diajak bicara nyerocos terus. Oh, ada ponakan baru diimpor dari Mesir perjalanan. Hai, bungkus. Bungkus. Bungkus enggak? Bungkus. 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 Coba baca dulu Al-Isra. Coba lo baca. Jangan kayak gitu, Bang Andi. Yang Sopian. Baca dulu. Istriku Yang romantis gitu loh. Masa nggak bisa romantis sih? Orang Bugis mana bisa romantis? Hah? Rokok. Orang Bugis itu rokok, romantis itu rokok makan gratis, Pak De. Oh gitu. Kayak Sumitro suka minta rokok. Coba open cam makan suap-suapan kayak saya, berani enggak? Jangan lupa. Kadia sekedap. Tadi itu waktu Banyu mau bahas Al-Isra itu langsung dia maju. Itu Otin katanya blow on banget sih katanya gitu. Iyalah pasti. Wong dia paham kok. Siapa yang menyaksikan iblis? Siapa yang melihat iblis? Katanya. Terus saya tanya balik, siapa yang melihat iblis waktu iblis membawa Tuhanmu? Gimana itu? Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Siapa yang melihat iblis itu, Pak De? Paulus. Enggak ada. Tapi kok penulis tahu ya? Jadi ya ngarang. Itu. Dibisikin sama ini. Demit. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Alasan mereka itu kan dicobai. Loh kok Tuhan dicobai? Siapa saksinya Yesus punya pantat? Ibunya lah, kalau itu ada ibunya. Ibunya kan cebokin waktu bayi kan itu. Aman itu Kores, bisa Ya. dijawab. Ini Bang Andi. Mana Maka ayatnya? Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa roh di situ ya? Tadi katanya iblis. Oke. Yang diskusi dengan saya, siapa Excel? Katanya yang bawa itu adalah iblis. Maka Yesus dibawa oleh roh. Rohnya air besar loh itu. Katanya tadi ngakunya iblis. Maka Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun untuk dicobai iblis gitu. Iya. Kita dilihat. Dia menyembunyikan identitas kalau iblis dan Tuhannya kerjasama. Tapi kan tadi sudah dijawab satu hakikat antara iblis dengan Tuhannya. Udah terkubur dia di situ. Makanya dia pamit. Tapi kalau di Lukas itu Roh Kudus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, kalau itu dia mengatakan roh di situ iblis di Matius 4, berarti Roh Kudus iblis dong. Kena kau. Intinya hakikat Tuhannya roh. Hakikat iblis roh. Berarti hakikatnya sama. Banyuma. Iya. Mata batasawat. Ma makna fil lugatil Indonesia? Ana la makhirun fil Arabia. Afwan. Ana kaslan. Ana kaslan, akhi.
Oh, Anda Antara pasukan atau mana? jangan pemalas dong, rajin dong. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan